kepada Pak Ustaz dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, hadirin hadirat jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang berhadir di masjid ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terlebih nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah, sehingga dapatlah kita berhadir di rumah Allah, jalankan perintah Allah, ikut cara yang paling disenangi oleh Allah, salat subuh dengan berjamaah, yang insya Allah kita lanjutkan dengan sedikit mudzakarah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadirin hadirat salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bagi kita lanjutkan mudzakarah kita kitab Ibadatul Ahkam, syarah kitab Bulughul Maram, bab sifat shalah, hadis 285. Bismillahirrahmanirrahim. An Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam sal qultu as'aluka murafaqata bil jannah qala aw ghayra dhalik qultu huwa dhalik qala fa'inni ala nafsik bi kasrati sujud, rawahu Muslim. Dari Rabi'ah Ibni Malik al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada, mintalah. Maka aku mengatakan, aku meminta agar menjadi sahabatmu di surga. Maka Nabi bersabda, adakah permintaan yang lain? Aku menjawab, hanya itu saja. Maka Nabi bersabda, kalau begitu bantulah saya
untuk menolong dirimu dengan engkau memperbanyak sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Hasr ra'is 'alal ihtimam bi amri ma'usihi wa su'aluhu iyyakum ma yahtaju. Pemimpin ini dorongan agar pemimpin penuh perhatian, semangat untuk memperhatikan urusan rakyatnya. Dan ia bertanya kepada rakyat apa yang ia butuhkan. Nanti kan seorang pemimpin maka mengatakan mintalah, kau minta apa? Pokoknya minta satu aja, ingin jadi sahabat Rasulullah di surga. Padahal minta apa saja pasti Allah kabulkan. Kalau Nabi doa minta apa saja Allah kabulkan. Ini hadis menjelaskan apa? Pemimpin ini mesti memperhatikan apa? Keperluan hajat hidup rakyat. Al-hasu 'ala mujahid nafs wa qahriha bi kasrati ta'ah. Fanilul muraqib al-'aliyah innama yakunu bi mukhallati nafs ad-diniyah. Ini hadis juga mendorong agar seseorang bermujahadah melawan nafsu dan memaksa nafsu dengan memperbanyak ketaatan. Karena apa? Mendapatkan kedudukan yang tinggi itu hanya bisa terjadi dengan melawan hawa nafsu. Ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat, ya caranya dengan melawan nafsu. Jawazut talab birrubbi ar-rafi'ah wa in minan nas wa inna minan nas may yakunu mal anbiya. Ini juga menjelaskan boleh seseorang meminta kedudukan yang tinggi. Dan sesungguhnya ada sebahagian manusia biasa yang akan bersama para nabi di surga. Mazid fadli shalah fa kasratuha sabaqun li madri darajat wa musahabatuhu sallallahu alaihi wasallam fi daril qaramat. Ini hadis menjelaskan betapa besarnya fadilah salat. Fadilah salat ini sangat banyak. Bahkan satu sujud saja akan menyebabkan ditingkatkan satu derajat. Maka memperbanyak sholat sunnah ini akan menjadi sebab tingginya derajat seseorang dan akan menyebabkannya bisa bersahabat dengan Nabi di daril karamah. Akan menjadi sahabat Rasulullah nanti di surga. Makanya Bang, kita ini didorong untuk memperbanyak sholat sunnah. Sholat siang sunnah yang paling utama itu duha. Sholat siang yang paling utama duha. Sholat malam yang paling utama ya sholat witir. Sholat malam yang paling utama itu witir. Setelah witir baru tahajud. Ini kalau bisa diistiqomahkan. Alaikum biqiyamil lail, sabda Nabi. Hendaklah kalian itu bangun malam. Sholat malam. Kenapa? Fa innahu da'bu sholihin min qablikum. Karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi kebiasaan orang-orang soleh, para nabi, wali-wali sebelum umat Islam ya kebiasaan mereka bangun tahajud. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala hafidtu min Nabi sallallahu alaihi wasallam asra raka'atain qabla al-zuhri wa raka'atain ba'daha wa raka'atain ba'da al-maghrib fil baiti wa raka'atain ba'da al-isya fil baiti wa raka'atain qabla subhi muttafaqun alaihi wa riwayatin wa raka'atain ba'da al-jum'ah fi baiti wa li Muslim kana idza tala al-fajr la yusalli illa raka'atain khafifatain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya ingat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat.
Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib dikerjakan di rumah beliau, 2 rakaat setelah isya juga dikerjakan di rumah beliau, 2 rakaat sebelum subuh. Muttafaqun alaih. Dalam satu riwayat 2 rakaat setelah Jumat di rumah beliau. Hadis riwayat Muslim. Dan jika fajar telah terbit, Nabi tidak mengerjakan sholat kecuali 2 rakaat yang ringkas. Fikul hadis tiba rujak di ba'di sholat an-nafilah fi bait. Ini hadis menjelaskan disunahkan mengerjakan sebahagian sholat sunnah di rumah. Sebaiknya sholat sunnah dikerjakan apa? Di rumah sebahagian. Abdullah sholati apa? Rajuli fi baiti illa al-maktubah. Sebaik-baik sholat yang dikerjakan laki-laki di rumah illa al-maktubah, kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu bagi laki-laki sebaiknya di masjid. Dan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha kuburan. Hendaklah kalian menjadikan sebahagian sholat sunnah kalian dikerjakan di rumah. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Ada perintah untuk mengerjakan sholat sunnah di rumah. Apa tujuannya? Namanya ayat ini kan jadi tauladan bagi anak-anaknya. Dan anak-anak itu lebih cenderung mengikuti apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Anak-anak orang dewasa pun kadang-kadang masih gitu. Itu lebih mengikuti apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Itu memang watak manusia begitu. Maka kita tunjukkan kepada anak-anak kita ibadah. Nabi itu pun mereka menunjukkan uswatun hasanah. Sehingga ulama mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih fasih, maknanya lebih mengena dalam hati daripada sekedar ucapan. Makanya dikerjakan sholat sunnah di rumah. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Maknanya apa? Kalau di dalam rumah itu nggak ada orang yang sholat, atau nggak ada yang baca Al-Quran dalam riwayat, Iqra'ul Quran fi buyutikum. Bacalah Al-Quran di rumah-rumah kalian. Wala taj'aluha kuburan. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Maknanya apa? Kalau rumah di dalamnya nggak ada yang baca Al-Quran, nggak ada yang sholat, maka suasana rumah berubah dalam hati seperti kuburan. Nah, kalau kuburan itu semegah apapun, seindah apapun, nggak ada orang yang betah di situ, duduk-duduk. Fasilitas rumah itu mewah, ada kolam renang, semua kita siapkan dengan maksud anak betah tinggal di rumah. Orang kaya bangun rumah semegah-megahnya itu, semua fasilitas ada, semua ada. Apa yang ada di luar ada di rumah. Tengok anaknya suka berenang, buatkan kolam renang. Tapi ternyata malam itu nggak pulang, sampai pagi nggak pulang. Pulang sekolah harusnya sampai rumah jam 2, sampai rumah kadang-kadang maghrib, nggak pulang juga. Nanti habis sisa pergi lagi, pulangnya tengah malam, nggak betah tinggal di rumah.
Maka sia-sia uang habiskan untuk bangun rumah kalau di dalamnya tidak dikerjakan sholat. Anak takkan betah tinggal di rumah. Karena suasana yang masuk ke dalam hati mereka, pikiran mereka seperti suasana kuburan, nggak nyaman. Makanya mereka cari suasana luar. Maka usahakan dikerjakan di rumah, sholat-sholat sunnah, sholat duha, sholat witir, kemudian sholat apa? Tahajud. Yusal tafiqu sunnati subhi wa annaha raka'atain. Dan sunnah mengerjakan sholat qobliyah subuh ini ringkas, jangan panjang-panjang. Sholat qobliyah subuh, baca surat Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Sudah, jangan panjang-panjang. Kadang-kadang pun nggak baca pula awak. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u arba'an qabla dhuhri wa rak'atain qabla al-huda. Rawahu Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini sholat qobliyah yang enggak pernah beliau tinggalkan. Ini maknanya Bang, sholat yang diantara sholat rawatib yang paling besar pahalanya ya qobliyah subuh sama qobliyah zuhur. Wa anha radhiyallahu anha qalat lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min an-nawafil ashaddu ta'aqudan minhu raka'atain al-fajr muttafaqun alaih. Wa raka'atul fajri khairu min ad-dunya wa ma fiha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Nabi tidak pernah menjaga sesuatu pun dari sholat-sholat sunnah lebih daripada menjaga 2 rakaat qobliyah subuh. Ini sholat yang paling beliau jaga, sehingga beliau tidak pernah meninggalkannya, baik ketika beliau sedang di rumah atau beliau sedang dalam perjalanan. Ini muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim, Nabi bersabda 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya, pahalanya. Kalau nampak ramai masjid, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tak usah kan itu 1 juta ya. Sholat qobliyah subuh kayak 1 juta. Nggak muat nih, pajak sepi. Fiqhul hadis ta'kidu raka'atil fajri wa atmu sawabiha wa alwi marabatihima fil fadilah wa qad kana min hajji yaqra'u fiha bil kafirun wal ikhlas wa ayatan qulu amanna billah. Fiqhul hadis sunnah muakkadah, sholat 2 rakaat sebelum subuh, dan begitu besar pahalanya, begitu tinggi kedudukannya dalam fadilah. Dan termasuk dari petunjuk Nabi adalah beliau membaca qobliyah subuh, surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, atau 2 ayat qul amanna billah. An Ummi Habibah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla 12 raka'atan fi yawmihi wa lailatihi bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Rawahu Muslim. Fi riwayatin tatawwu'an wa Tirmidzi wa nahwahu wa zada wa arba'an qabla dhuhri wa raka'atain ba'daha wa raka'atain ba'da al-maghrib wa raka'atain ba'da al-isya wa raka'atain qabla salatil fajr. Oleh khamsah man hafadha ala arba'atin qabla dhuhri wa arba'atin ba'dahu haramallahu ta'ala an-nar. Dari Ummi Habibah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat
siang dan malamnya, maka Allah akan membangunkan, maka dengannya akan dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Hadis riwayatmu Muslim. Dalam satu riwayat, barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat sholat sunnah di siang malamnya, maka dengannya akan dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Sholatnya apa saja? 4 rakaat sebelum zuhur. Ini rata-rata 2 rakaat. Rata-rata 2 rakaat. Ini 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini syaratnya 12 rakaat. Tambah aja 2 rakaat lagi. Qobliyah zuhur tambah 2 rakaat. Allah bangunkan setiap hari satu rumah di surga. Di rumah itu, di surga nggak ada rumah, istana. Ya, di surga itu nggak ada rumah, istana. Ya, karena bangunannya paling minimal itu dari perak. Di IKN nggak ada. IKN sana nggak ada rumah dari perak. Itu udah rumah paling minimalis, paling sederhana dari perak. Agak mahal sedikit dari emas. Ada yang dari mutiara. Nah, itu bangunannya. Dan rumahnya nggak seperti rumah kita kecil, rumahnya apa? Besar. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Jika kalian melihat di sana di surga, ra'aita na'iman, kalian akan melihat di surga itu banyak sekali nikmat, wa mulkan kabira, dan istana yang besar. Istana yang besar. Lah ulama mengatakan besar itu bergantung yang bicara. Besar kecilnya sesuatu itu bergantung siapa yang bicara. Kalau kepala desa dia bilang kita dapat proyek besar, wah kayaknya itu kali. Ya. Tapi kalau yang ngomong camat, ini kecamatan kita ini dapat dana paling besar di Indonesia, ya puluhan miliar. Kalau bupati atau wali kota mengatakan di Indonesia ini kota yang paling besar dapat dana ini kota Madya Binjai, lebih besar dari Tangerang, berarti puluhan triliun. Nah, gitu. Tapi kalau yang ngomong presiden, kira-kira besarnya kayak mana? Tapi kalau yang bicara Allah, sekarang yang mengatakan itu wa mulkan kabira, istana yang besar. Yang mengatakan Allah kira-kira besarnya kayak mana? Ya nggak bisa dibayangkan besarnya kayak mana. Ini bisa kita bangun setiap hari. Setiap hari bisa bangun. Setiap hari bisa bangun. Jangan bingung cemana makainya. Ya kalau tiap hari satu istana, dari sholat qobliyah ba'diyah. Belum lagi sholat-sholat yang lain. Jangan mikir cemana makainya, karena kita akan hidup kekal, nggak akan pernah mati. Bukan ribuan tahun, bukan jutaan tahun, bukan triliunan tahun, nggak mati-mati. Maka diusahakan sholat zuhur ditambah 2 rakaat qobliyahnya. Ya, kita terangkan. Wan hirsu umahdil mu'minin wa sahaba ala ta'assi bi af'alihi wa hirsihim ala wa'watib al-masnunah. Ini semangat umatul mukminin dan para sahabat untuk meneladani perbuatan Nabi. Dan semangat mereka untuk menjaga sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Wa anna muwadhibatu ala hadhihi rakaat. Dan sesungguhnya menjaga
mengerjakan sholat rawatib, takunu sababan fi adamin ittikamihi ala ma yujibu dukhulun nar. Orang yang istiqomah jaga sholat qobliyah ba'diyah ini akan menjadi sebab seseorang itu terjaga dari mengerjakan perkara yang mewajibkan masuk neraka. Nah, sabda Nabi apa? Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya, Allah akan harapkan dia masuk ke neraka. Maknanya kata ulama, orang yang jaga sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, istiqomah, maka Allah masukkan dalam hatinya taufik untuk meninggalkan setiap perkara yang akan dapat memasukkannya ke dalam neraka. Diberi taufik kekuatan untuk meninggalkan setiap perkara yang dapat memasukkan seseorang ke dalam neraka. Jadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, yang paling ampuh adalah sholat rawatib. Sholat rawatib kalau dijaga ini sangat ampuh untuk apa? Menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala,